Shalom saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dari CBM 7 TV dalam acara Renungan Senja atau Renja yang ketiga dalam minggu ini. Saudaraku, kita akan membahas kembali khotbah pada hari yang minggu yang lalu, yang ketiga kalinya dari khotbah yang berjudul Apa Skala Prioritas dalam Hidupmu? Hari ini saya mengulas kembali kesimpulan yang disampaikan kemarin. Pertama, di dalam mencari kerajaan surga, berarti prioritas utama kita adalah Tuhan dan segala firman-Nya. Di Matius 22 ayat 37 sampai 38 dikatakan seperti ini. Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segala akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jika kita mengasihi Tuhan, maka otomatis kita akan melepaskan genggaman kita tentang hal-hal duniawi. Iman yang bertumbuh tidak mungkin berdampingan perbuatan mencari kerajaan surga sekaligus asik di dalam dosa-dosa yang lama. Ketika kau menerima kuasa Roh Kudus di dalam hatimu, Dia akan menolak hal-hal yang bersifat daging, yang bersifat dosa. Maka jika kita mengasihi Tuhan, kita akan melepaskan hal-hal duniawi. Itu hukum, ya. Sebaliknya, jika kita mengasihi hal-hal dunia, maka kita juga melepaskan Tuhan. Jadi gak bisa digenggam dua-duanya. Bila Roh Kudus memang berkuasa di dalam hidup kita, keinginan akan daging kita ini hari lepas hari menjadi surut, menjadi semakin kecil pengaruhnya, dan pada akhirnya menjadi habis. Mengasihi Tuhan memang akan membuat kita dibenci dunia. Tetapi di Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa mengasihi Dia. Saudara, ketika mau mengasihi Tuhan, fokuslah kepada janjinya. Ada upah, ada hadiah yang disediakan Tuhan pada akhirnya, yaitu hidup yang kekal, keselamatan yang tiada tara. Tentu di dunia ini juga saudara akan menerima mujizat-mujizat, perbuatan-perbuatan ajaib, dan pertolongan yang sungguh daripada Tuhan. Kita, saudaraku, bila memilih skala prioritas, yang pertama tadi tentang Tuhan, yang kedua, kita harus ada upaya yang sungguh untuk menjadikan keluarga kita berkenan kepada Tuhan. Jadi tidak diizinkan karena merasa berbeda tingkat iman dengan pasangan, ini gak cocok dengan saya, udah saya cari yang lebih beriman lalu cerai. Itu tidak benar. Tapi dari kita memang dituntut ada upaya, ada doa yang sungguh, ada pertobatan dan pengorbanan untuk menjadikan keluarga kita berkenan kepada Tuhan. Ketika kita rela mengorbankan, membayar harga untuk pertobatan keluarga kita, sesungguhnya kita pun sedang digosok, sedang dirapikan, sedang dikuduskan, disucikan untuk menjadi layak sebagai milik kerajaan surga. Ada, saya kasih 3 contoh di Alkitab yang begitu luar biasa membawa keluarganya kepada Tuhan. Salah satu, Yosua sebagai pemimpin bangsa. Dia pemimpin bangsa tidak menyurutkan niatnya untuk membereskan keluarganya. Dia berani berkata, saya dan seisi rumahku akan menyembah Tuhan Bapa Yahweh. Ini luar biasa. Dia bisa memimpin dan menjamin keluarganya mencintai Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, mengikut Tuhan selama hidup.
Sekalipun sekiranya bangsa Israel semua meninggalkan Tuhan. Ini suatu komitmen keluarga yang dahsyat. Saudaraku, di perjanjian baru kita bisa lihat juga, saya bacakan untuk saudara tentang Kornelius, yaitu di Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Tuhan, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat. Malaikat Tuhan masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik di hadirat Tuhan, dan Tuhan mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus." Saudaraku, bahwa Kornelius adalah pasukan Italia, perwira pasukan Italia. Tapi dia saleh. Kesalehannya membawa seisi keluarganya, seisi rumah tangganya dibaptis dan diselamatkan. Bapa Yahweh mengutus malaikat untuk mendatangi dia untuk keselamatan keluarganya. Adalah rencana Tuhan, keinginan Tuhan untuk menyelamatkan keluarga kita. Jadi saudara jangan berniat untuk menceraikan pasanganmu, suami atau istri. Ketika engkau sedang mengalami kesulitan, kesusahan, atau perbedaan pendapat tingkat iman dengan pasanganmu, teruslah berdoa, lakukan yang baik, bersedekah, bayar persepuluhan kepada Tuhan, berikan pertolongan kepada orang, layani, beritakan Injil, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Niscaya Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan seisi keluargamu. Itu janji Tuhan, saudaraku. Saudaraku, kita juga lihat di dalam Alkitab, Yakobus punya anak perempuan menjadi nabiah-nabiah di zamannya. Nah, saudaraku, Tuhan juga menginginkan kita ada pertanggungjawaban, visi pertanggungjawaban iman kepada Tuhan. Daud, seorang pahlawan yang hebat. Dia menjadi raja yang diurapi. Tetapi ketika dia sudah diurapi, datang tantangan. Dia mengalahkan banyak musuh, namun dia dimusuhi. Oleh karena itu, dia betul-betul menaruhkan pengharapannya dan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak sibuk mengeluh. Nah, oleh karena itu, setelah dia mengalami kemenangan, ketenangan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, lalu dia ingin membangun bait suci. Daud tidak diizinkan Tuhan karena alasannya dia sudah terlalu banyak menumpahkan darah. Pembangunan bait suci tidak bisa dipegang oleh sembarang orang. Harus orang yang tangannya suci dan kudus. Oleh karena itu, Tuhan menolak Daud untuk membangun bait sucinya, sekalipun dia seorang yang dikasihi, yang berkenan kepada Tuhan. Lalu Daud mempersiapkan, kita lihat nih keluarga. Daud mempersiapkan putranya yang bernama Salomo. Dia berdoa untuk Salomo, dia mengajari Salomo, dan dia juga mempersiapkan secara material untuk pembangunan bait suci. Keinginannya digenapi oleh Tuhan lewat putranya Salomo untuk membangun bait suci. Saudaraku, bahwa kita orang percaya diminta melakukan regenerasi, menurunkan tongkat estafet, mengajar generasi, anak-anak kita, cucu kita, siapapun, untuk terus berjalan dalam firman Tuhan. Saudara, kalau melihat orang Yahudi,
Ada satu firman di perjanjian lama mengatakan bahwa pria Yahudi itu dilarang menggunting tepi kepalanya, tepi rambutnya. Kalau saudara pergi ke Israel, kita akan menemukan kaum ultra ortodoks. Sehebat apapun zaman, mereka tidak berubah. Tepi rambutnya tidak akan digunting. Mereka akan memanjangkan itu terus menerus. Ini soal ketaatan, soal regenerasi. Karena orang tuanya mengajarkannya terus menerus kepada anak. Oleh karena itu saudaraku, lewat renja ini saya ingatkan saudara, lakukan FM di rumahmu. Family meeting. Meeting keluarga buat dengan sukacita. Minta hikmat dari Tuhan. Engkau boleh membicarakan tentang karir anakmu, tetapi libatkan firman Tuhan di dalam kehidupan anakmu. Dorong anak-anakmu untuk maju, untuk menjadi orang-orang yang hebat, untuk menjadi politikus yang hebat, seniman yang hebat, industrialis yang hebat. Tetapi mereka semua harus didasari firman Tuhan. Mereka semua harus mendengar firman Tuhan. Mereka semua harus menanyakan Tuhan. Mereka semua harus setia mengabarkan firman Tuhan, firman keselamatan. Percayalah, upahmu besar di surga. Dikatakan yang terakhir saya baca buat saudara, Matius 5 ayat 11, 12 dan 13. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ada visi pertanggungjawaban. Saudara melakukan mengasihi Tuhan, engkau akan berbahagia. Ada upahmu yang besar di surga. Dan jika saudara menjadi anak-anak Tuhan, engkau menjadi garam yang berdampak. Kalau tidak berdampak, engkau akan dibuang. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, selamat menikmati firman ini. Ada 3 hari renja berturut-turut dari Selasa, Rabu, dan Kamis. Saudara bukalah berulang-ulang sampai memahaminya. Saudara bisa bahas ini di FM saudara, di family meeting saudara. Buat anak-anakmu terus kaya di dalam firman Tuhan. Sampai seluruh darahnya merah darah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat meraih kemenangan, menerima upah di bumi dan di surga dari Bapa kita Yahweh melalui putranya Tuhan Yesus HaMasiah. God bless you. Sampai jumpa minggu depan dalam acara Renungan Senja. Tuhan memberkati.